Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melaporkan realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia mencapai 11 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Dalam upaya pencapaian investasi tersebut, Menparekraf memastikan sudah banyak mengundang investor mulai dari Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor parekraf Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 11 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Realisasi tersebut masih cukup jauh dari target kuartal 1 sebesar 35 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tahun 2024, Sandiaga menyebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki target untuk berkontribusi sebesar 4% atau sekitar 100 triliun rupiah. Pencapaian tahun ini memang masih sangat tertinggal, Mbak Angela. Kita masih baru di kuartal pertama 11 triliun dan targetnya hanya 35 triliun. Tapi pandangan saya ini kita harus mencapai 100 triliun. Investornya banyak sekali karena kita sudah mengundang baik dari Timur Tengah, dari regional, dari Asia, Eropa, dan Amerika. Ini mereka sangat ready untuk investasi, kita tinggal siapkan potensinya. Lebih lanjut, dalam upaya pencapaian investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf menyatakan bahwa pihaknya sudah banyak mengundang investor, mulai dari Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun sudah menyiapkan objek potensial untuk berinvestasi seperti hotel, restoran, hingga desa-desa wisata. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan bahwa realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 11 triliun rupiah di sepanjang kuartal 1 2024. Ya, sementara itu jika berbicara mengenai investasi secara keseluruhan, Kementerian Investasi mencatat nilai investasi pada kuartal pertama 2024 naik 22,1% secara tahunan menjadi 401,5 triliun rupiah. Nah, realisasi investasi tersebut tertanam dalam 239 ribu proyek di dalam negeri. Dengan kata lain, kontribusi investasi bidang pariwisata pada kuartal pertama tahun ini hanya 2,73%. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencatat lapangan kerja baru pada kuartal pertama tahun ini mencapai 547.419 orang, di mana lapangan kerja tersebut tercipta dari realisasi investasi yang mencapai 401,5 triliun rupiah. Menteri Investasi menyampaikan realisasi investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sejatinya mengedepankan pada transfer teknologi. Hal ini membuat mayoritas investasi masuk pada industri padat karya seperti manufaktur dan juga pertambangan. Dan pemirsa, dari capaian realisasi investor sektor parekraf di kuartal pertama, pemirsa, kita beralih ke target investasi sektor parekraf di sepanjang tahun 2024. Seberapa besar target investasi yang ditetapkan pemerintah? Dan berikut kami hadirkan informasinya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mematok target investasi di sektor pariwisata sebesar 100 triliun rupiah pada tahun 2024. Sandiaga menyatakan bahwa target tersebut sejalan dengan kontribusi sektor parekraf terhadap perekonomian nasional sebesar 4%. Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan realisasi investasi dari seluruh sektor sebesar 1.650 triliun rupiah di sepanjang tahun ini. Kita targetnya sesuai dengan total target investasi Indonesia 1.600 triliun yang dicanangkan Presiden. Kalau kita berkontribusi 4%, maka kita harus mendapatkan total antara hampir 80 sampai 100 triliun. Itu yang harus kita dapatkan. Pemerintah mengharapkan dapat meraup investasi melalui penyelenggaraan Forum International Tourism Investment Forum 2024 yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 5 dan 6 Juni mendatang, guna mencapai target investasi sebesar 100 triliun rupiah tahun ini. Nantinya melalui agenda tersebut, pemerintah akan mengeluarkan investasi di beberapa bidang di sektor parekraf seperti hotel, restoran, kafe, resort ekoturism, tourism estate, dan tourism planning di 5 destinasi wisata super prioritas
yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan bahwa target investasi senilai 100 triliun rupiah sejalan dengan kontribusi sektor pariwisata ke perekonomian nasional sebesar 4%. Target investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024. Ya, pemerintah terus berupaya untuk mengejar realisasi investasi di sektor parekraf. Salah satunya adalah dengan menggelar event International Tourism Investment Forum pada 5 hingga 6 Juni 2024. Kemenparekraf menyebut event ITIF 2024 ini merupakan event yang penting untuk menarik minat investor internasional maupun lokal untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam gelaran tersebut, Kemenparekraf membidik investasi dari investor Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Pemerintah sendiri akan menawarkan investasi untuk pariwisata di 5 destinasi pariwisata super prioritas, pengembangan wisata di sekitar IKN, dan di desa wisata. Selain itu, Indonesia juga menawarkan investasi di bidang wisata olahraga dan wisata kesehatan. Sementara itu, pemirsa, terkait dengan upaya mengejar investasi, Kementerian Investasi menyebut event ITIF ini berpotensi mendorong masuknya investasi asing. Selain itu, Kementerian Investasi meminta agar potensi investasi parekraf jangan hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan juga harus ada inisiatif dari pemerintah daerah. Dan sementara itu, pemirsa, dari sisi investasi kita bergeser sedikit ke arah kinerja sektor pariwisata Indonesia. Seperti apakah capaian kinerja sektor pariwisata Indonesia di sepanjang tahun 2023 lalu? Berikut informasinya. Dalam laporan performa indikator kinerja utama 2023, Kemenparekraf mengungkapkan, realisasi nilai devisa pariwisata Indonesia di sepanjang tahun 2023 tembus 14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 218,4 triliun rupiah. Laporan tersebut disampaikan Kemenparekraf dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Dari realisasi tersebut, capaian kerja untuk nilai devisa mencapai 197,74% atau jauh melampaui target yang hanya di kisaran angka 7,08 sampai 9,99 miliar dolar Amerika Serikat. Selain devisa pariwisata, Kemenparekraf juga melaporkan realisasi nilai ekspor produk ekonomi kreatif tahun 2023 tercatat sebesar 23,96 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 373,77 triliun rupiah. Capaian tersebut setara 88,91% dari target yang hanya senilai 26,95 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Kemenparekraf menyebut nilai tambah ekonomi kreatif di tahun lalu membukukan pertumbuhan luar biasa. Nilai tambah ekonomi kreatif tembus di angka 1.414,77 triliun rupiah atau melampaui target sebelumnya sebesar 1.281 triliun rupiah. Sementara itu, untuk indikator performa lain di sepanjang tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara tembus 11,68 juta kunjungan atau melebihi target semula di angka 6 sampai 8,5 juta kunjungan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dinilai harus lebih serius dalam menggarap sektor pariwisata agar pasokan devisa pariwisata bisa semakin besar sehingga Indonesia tak lagi terlalu mengandalkan devisa dari ekspor sumber daya alam. Adapun pada tahun ini, Kemenparekraf menargetkan 14,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang dimana ini pemirsa diharapkan menyumbangkan kontribusi devisa sektor pariwisata sebesar 7 sampai 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 4,5% dari produk domestik bruto di tahun ini. Di sisi lain, untuk mendorong sektor pariwisata ini tentu dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk aksesibilitas ke daerah tujuan wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga tercatat masih memiliki PR yang sangat banyak di sektor pariwisata yang menuntut penyelesaian segera. Mulai dari maraknya pungutan liar di daerah wisata, wacana Tourism Fund, kemudian wacana pungutan dana wisata yang menuai banyak kritik dari pelaku bisnis pariwisata karena dianggap membebani. Belum lagi pemirsa isu birokrasi yang ruwet perihal perizinan event yang membuat Indonesia terlihat sangat ketinggalan di hadapan negara lain. Seperti Singapura yang berhasil menggait banyak pesohor dunia untuk menggelar pertunjukan yang tentu berimbas pada kesuksesan Singapura dalam memanen devisa dari tingginya kunjungan penonton yang didominasi wisatawan atau turis mancanegara.
Dan pemirsa, pastinya kita harapkan bahwa sektor parekraf ini dapat berkontribusi maksimal di tahun 2024 ini, di mana pemirsa kita harapkan 14,3 juta tadi terlampaui sehingga target 4,5% bisa tercapai untuk PDB nasional. Dan pemirsa, tentunya strategi yang perlu dilakukan oleh Kemenparekraf ini mencakup berbagai event penyelenggaraan baik di nasional maupun internasional. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.